Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Isfani Fardiliyah, NIM 212160943 dari Program Studi Hukum Tata Negara semester 6. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah dan diampu oleh dosen Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, mari kita definisikan terlebih dahulu mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai suatu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah masing-masing. Ketika kita membahas mengenai desentralisasi, pasti teman-teman juga sering mendengar istilah dari sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebenarnya memiliki dua arti yang berbeda, di mana sentralisasi ini adalah pemerintahannya berfokus pada pemerintahan pusat, sedangkan desentralisasi adalah pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah daerahnya. Tujuan dari mengapa desentralisasi atau otonomi daerah ini menjadi satu hal yang sangat penting, terutama di negara kita. Yang pertama adalah dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masing-masing untuk mengatur rumah tangganya, ini menjadi salah satu langkah yang baik untuk setiap daerah mengembangkan sumber daya alam ataupun pembangunan yang ada di daerah masing-masing dengan meninjau dari aspek apa saja yang diperlukan setiap masing-masing daerah. Nah, teman-teman, ketika kita membahas mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tentu ini tidak akan terlepas dari yang namanya anggaran pendapatan belanja daerah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa desentralisasi ini sendiri adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berarti pemerintah pusat harus mendanai masing-masing daerah otonom tersebut untuk dapat mengatur rumah tangganya itu sendiri. Maka dibentuklah APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Nah, ketika kita telah mendefinisikan apa itu desentralisasi dan otonomi daerah, tentu kita akan bersinggungan dengan penyelenggaraan pendanaan tersebut. Sebab desentralisasi dan otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah, maka pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana kepada masing-masing daerah untuk mengatur rumah tangganya itu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa itu pendapatan daerah? Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pajak atau retribusi hasil atau pengelolaan kekayaan daerah masing-masing yang dipisah, serta pendapatan dana lain sebagainya yang dihasilkan oleh pemerintah dan daerah tersebut secara sah. Kemudian selanjutnya adalah tentang apa itu APBD. APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah ini sendiri adalah rencana keuangan dari masing-masing pemerintahan daerah di seluruh Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ini ditetapkan oleh peraturan daerah yang biasanya tahun anggaran APBD ini meliputi masa 1 tahun dimulai sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Setelah kita mengetahui apa itu pendapatan daerah dan juga definisi dari anggaran pendapatan belanja daerah, selanjutnya kita akan beralih kepada fungsi dari APBD itu sendiri. Apakah APBD ini sangat berfungsi dan memiliki tujuan yang sangat konkret untuk menunjang dari desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri? Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa fungsi dari APBD ini sendiri telah diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mana di dalamnya itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah otoritas APBD ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan. Fungsi dari otoritas bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi yang kedua adalah perencanaan fungsi, bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun yang akan bersangkutan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pengawasan APBD menjadi pedoman dalam menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi yang keempat adalah alokasi. Alokasi fungsi ini mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Yang kelima, distribusi fungsi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam adalah stabilitas fungsi, memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Sekian pembahasan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah terkhusus pada bidang APBD atau anggaran pendapatan belanja negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman yang lagi nonton video ini dan kalian lagi duduk di kelas 12 sekolah menengah atas, jangan lupa ya, UINSI Samarinda telah membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru UINSI Samarinda. Di UINSI Samarinda itu sendiri terdapat 4 fakultas. Yang pertama adalah tarbiyah atau keguruan, yang kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah ekonomi bisnis, yang keempat adalah fakultas syariah. Di fakultas syariah itu tersendiri terdapat 3 program studi. Yang pertama adalah hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, dan hukum tata negara. Ditunggu kedatangannya di UINSI ya. Dana yang berbeda kepada setiap daerah itu daerah. Nah teman-teman, emang kita pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pusat, dan pemerintah daerah membagi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini makin gak nyambung ngomongnya. Ujian tengah semester mata kuliah otonomi dan desentralisasi dapat didefinisikan secara sederhana. Ngomong apa sih?